Memilih niche atau ceruk pasar. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Frandi. Di video ketiga kali ini saya akan membahas tentang memilih ceruk pasar atau niche. Kenapa sih harus diawali dengan memilih sebuah niche atau ceruk pasar? Detailnya akan kita bahas di video kali ini. Oke, baik. Memilih niche atau ceruk pasar. Nah, mungkin bertanya, kenapa kok harus memilih sebuah niche? Kalau kita mau sukses mendapatkan penghasilan dari YouTube, bukannya asal upload aja ya, Mas? Ya, mungkin itu yang ditanyakan. Nah, alasan kenapa kita harus memilih sebuah niche itu adalah yang pertama, karena sebuah channel baru itu harus memiliki topik pembahasan yang spesifik dan fokus membuat konten-konten di ceruk pasar tertentu agar YouTube lebih mudah mengenal, mengidentifikasi dan mengkategorikan channel kita. Ini ya. Jadi apalagi bagi kita ketika kita baru memulai membuat sebuah channel, kemudian tiba-tiba kita membahasnya campur-campur gitu, atau terlalu luas topiknya, maka ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama gitu ya. Jadi salah satu cara tercepat itu adalah dengan menentukan niche. Yang pertama, kita harus melakukan pembahasan yang spesifik, jangan terlalu umum. Misalkan kesehatan ini masih terlalu luas ya, maka kita bisa spesifik membahas, misalkan kita hanya membahas tentang kesehatan wajah misalkan, atau tentang diet aja, atau tentang makanan herbal. Itu tentang herbal semua kita bahas gitu ya. Jadi kita di YouTube Mastery ini adalah ilmunya adalah diajarkan bagaimana kita bermain di niche atau ceruk pasar tertentu atau segmen yang lebih sempit ya, bukan kategori channel yang terlalu luas pembahasannya. Alasan yang kedua adalah dengan jumlah view yang sama mendapatkan penambahan subscriber yang lebih besar. Ini menurut pengalaman saya, dengan jumlah view yang sama antara channel yang pembahasannya spesifik dengan channel yang pembahasannya lebih general atau lebih luas, dia akan mendapat pertumbuhan subscribernya lebih cepat yang spesifik tadi, yang membahas tentang niche tertentu dibandingkan dengan channel-channel dengan kategori yang lebih luas. Alasan yang ketiga adalah kita bisa mendapatkan keuntungan dari penetapan strategi SEO YouTube. Di YouTube Mastery 1.0, salah satu strategi marketing yang menjadi andalan kita adalah dengan mengoptimasi search engine optimization, yaitu SEO di YouTube itu sendiri. Itu hanya bisa diaplikasikan ketika kita membuat sebuah channel yang spesifik. Alasan yang keempat adalah video kita akan muncul di rekomendasi video kita sendiri. Nah, nanti ini akan saya bahas kenapa ketika kita membuat niche, video kita bisa direkomendasikan oleh video kita sendiri, sehingga menghasilkan sebuah view yang lebih banyak. Satu orang bisa menonton lebih banyak orang. Ini seperti yang di kelima, satu pengunjung akan lebih banyak melihat video kita yang lain dalam satu channel. Karena tadi efek dari saling merekomendasikan. Karena pembahasan kita tentang itu gitu. Nanti akan saya sebutkan strateginya kenapa satu orang ini bisa menonton lebih banyak di channel kita dengan strategi dengan memakai. Yang keenam, berdasarkan pengalaman saya, semakin spesifik sebuah niche, maka semakin bagus performanya. Performanya ini termasuk view dan subscribe ya, otomatis berpengaruh juga terhadap penghasilan. Dan yang ketujuh adalah karena kita bukan artis gitu ya. Karena kita bukan artis, kita bukan orang terkenal yang tiba-tiba ketika artis itu buka YouTube buat sebuah channel langsung rame, karena dia sudah punya authority, dia sudah dicari di YouTube ada nggak ya artis nama ini, oh kalau punya channel langsung ditonton segala macam. Sedangkan kita ini adalah bukan artis, kita orang-orang biasa saja. Nah,
keunggulannya, salah satu keunggulannya di YouTube Master di sini adalah bagaimana menjadikan orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Salah satunya adalah dengan mengikuti kaidah-kaidah YouTube Mastery 1.0. Nah, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang 3 jenis channel. Jadi ilmu YouTube Mastery ini bisa dipakai untuk semua jenis channel atau kategori channel. Bagi Anda yang pengen jadi YouTuber, bisa. YouTuber itu maksudnya orang yang menampilkan wajahnya, menjadi talent, artis gitu. Atau bagi Anda yang pemalu, Anda nggak bisa di depan kamera, ada keringat dingin ketika di depan kamera gitu. Atau Anda sebagai influencer, itu bisa semua. Karena ilmu YouTube Mastery ini bisa diaplikasikan ke 3 jenis channel, yaitu scalable channel, personal brand channel, dan combined channel. Jadi scalable channel ini apa sih? Yaitu adalah channel yang bisa di scale baik secara horizontal maupun vertikal. Dia bisa di scale up maupun scale out. Jadi kalau scale up itu artinya adalah satu channel itu bisa lebih banyak diisi lebih banyak konten dan frekuensi uploadnya sering. Semakin sering upload dalam sehari, maka potensi penghasilan akan semakin besar. Itu scale up. Jadi kalau di scalable channel ini karakteristiknya kita bisa produksi banyak video dalam satu hari karena dia lebih simple, nggak repot. Sedangkan scale out dia bisa juga scale out. Selain scale up dia bisa scale out, yaitu artinya kita bisa memperbanyak channel. Satu channel mungkin cukup 1 posting per hari. Tapi kalau mau potensi lebih besar, maka kita tinggal membuat channel yang lain. Jadi kalau scale up tadi ke atas, scale out itu horizontal. Scale up itu satu channel misalkan sehari mengupload 5 video. Sedangkan kalau pakai yang scale out itu adalah karena kita konten kita 5, maka kita membuat 5 channel. Kita punya 5 channel, masing-masing satu channel upload 1 hari 1. Nah, contohnya scalable channel ini adalah seperti apa sih? Contohnya adalah seperti Sisi Terang, gitu ya, Islam Populer, kemudian banyak sekali. Kalau di luar negeri ada namanya top 5 best, kemudian top 5 tech zone. Itu adalah model-model scalable channel. Biasanya model-model ini adalah model-model fair use, gitu ya, model-model video jenis fair use. Video ini bisa diproduksi sangat banyak dalam sehari. Nanti kita akan jelaskan bagaimana akan bisa memproduksi banyak video dalam sehari. Nah, di scalable channel ini mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya yang pertama adalah dia mudah di scale up sehingga penghasilannya lebih besar karena memang tidak membutuhkan proses untuk membuat satu video itu tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak harus syuting dulu kemudian editing yang jelimet dan segala macam, itu tidak perlu. Yang kedua adalah tidak perlu repot syuting di depan kamera, udah jelas. Dan yang ketiga adalah hemat waktu dan tenaga karena tadi ya bisa lebih cepat produksi kontennya. Sedangkan dia punya kekurangannya kalau kita mempunyai channel scalable channels, jenis scalable channel ini adalah sulit untuk menjual produk karena pada dasarnya orang ini secara emosional itu akan lebih percaya ketika ada wajahnya, orang menunjukkan wajah, itu lebih mudah menjual produk. Yang kedua adalah revenue streamnya lebih sedikit, hanya iklan YouTube dan affiliate. Jadi memang kalau kita punya scalable channel, ini revenue streamnya lebih sedikit pilihannya. Tidak yang di bab awal tadi, di bab sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa kita bisa memonetize channel kita dengan banyak cara. Salah satunya adalah YouTube AdSense, kemudian jual produk digital, jual produk fisik, dan affiliate. Sedangkan dengan scalable channel kita hanya bisa memonetize dengan YouTube AdSense dan juga affiliate. Nah, jenis channel yang kedua adalah personal brand channel. Personal brand channel adalah channel YouTube yang diisi oleh talent, menampilkan wajah, dan biasanya dipakai untuk tujuan personal branding. Ini semua artis ini adalah jenis personal brand channel ya, atau youtuber ternama papan atas ataupun youtuber pemula ini juga sudah banyak yang menggunakan personal brand channel. Contohnya adalah
yang terkenal subscribernya banyak, Deddy Corbuzier, misalkan Kakak Halilintar, ya Ricis, Paula, dan yang lain-lain masih banyak ya. Intinya adalah yang menunjukkan wajah dia syuting gitu. Nah, ini juga sama, ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya dia adalah meningkatkan popularitas dan personal brand bagi si talent. Jadi yang menunjukkan wajah, otomatis dia personal brandnya juga ikut terangkat. Kedua adalah mempunyai banyak potensi revenue stream yang tadi saya sebutkan. Keempat, revenue stream tadi itu bisa dipraktekkan ketika kita punya channel personal brand. Tapi ada kekurangannya juga. Jadi personal brand channel ini mempunyai kekurangan. Yang pertama adalah dia sulit di scale up dan scale out. Kenapa sulit di scale up dan scale out? Karena tadi simple, karena kita satu nggak bisa diduplikat. Jika saya syuting sehari paling maksimal berapa sih kekuatan saya syuting? Mungkin 2 atau 3. Kita tidak bisa, sudah nggak kuat mau produksi misalkan banyak-banyak video dalam sehari, itu nggak bisa. Artinya nggak bisa di scale up dan nggak bisa di scale out. Ya, sulit di scale up dan sulit di scale out. Terus yang kedua adalah kalau kamu bukan artis, itu butuh proses dan kesabaran di awal merintis. Udah jelas ya, karena siapa kita gitu ya. Kalau artis mah gampang, tinggal masuk YouTube, udah banyak pencariannya. Tapi kalau memulai itu butuh proses dan kesabaran ketika memulai. Tapi dengan strategi YouTube Mastery ini akan lebih cepat. Tapi tetap namanya kita bukan artis, butuh proses. Itu namanya butuh proses. Dan yang terakhir adalah jenis channel adalah channel gabungan atau disebut dengan combined channel. Channel ini diisi oleh seorang talent, opini dan idenya talent, tapi secara visual tidak menampilkan wajah, hanya ilustrasi. Ya, teman-teman mungkin sering ya ada youtuber yang model seperti ini, contohnya Bosman, Mardi Duowi, kemudian namanya Vian Flash juga sama. Jadi Vian Flash ini isinya konten YouTube sangat bagus, tapi dia tidak memunculkan wajahnya, hanya berupa ilustrasi. Rianto Astono dan yang lain-lain, teman-teman pasti tinggal cari di YouTube ya, banyak sekali yang model kayak gini. Artinya dia mengkombinasikan, dia ide pikirannya sendiri gitu, tapi hanya memakai ilustrasi. Dia tidak menampilkan wajahnya sebagai YouTuber. Kelebihannya adalah personal brand, agak berbeda dengan scalable channel tadi ya. Kalau combined channel ini dia personal brandnya juga masih dapat gitu, karena nama channelnya pun adalah biasanya adalah nama orangnya. Kemudian bisa menjual produk atau jasa, lebih hemat waktu dan tenaga. Lebih hematnya kenapa? Karena tadi ya biasanya kalau seperti itu tuh gampang ya, nggak perlu syuting gitu ya, nggak perlu syuting banyak, sehingga ya menghemat waktu. Kemudian ada kekurangannya, tapi yaitu sulit di scale up dan scale out, karena tadi sifatnya harus kita sendiri sebagai talentnya gitu. Karena channel kita kalau diisi orang lain kan agak lucu juga gitu. Jadi agak sulit di scale up dan scale out. Dan yang kedua adalah perlu ide brilian. Jadi biasanya karakteristik combined channel ini adalah kontennya yang sangat powerful. Misalnya ide-idenya ini sangat insightful, sangat bermanfaat kontennya. Berbeda dengan mungkin personal brand yang YouTuber hanya yang misalkan ya bedah rumah, misalkan, terus kemudian nyanyi-nyanyi segala macam itu. Kalau combined channel biasanya ini kontennya berkualitas. Jadi perlu ide brilian, perlu konsep yang matang. Nah, pertanyaan adalah YouTube Mastery pakai yang mana? YouTube Mastery bisa dipakai di mana? Jadi semua jenis channel punya kelebihan dan kelemahan masing-masing, kembali pribadi masing-masing, mana yang sekiranya bagi Anda itu bisa konsisten berkarya dan menekuninya. Dan YouTube Mastery 1.0 ini bisa dipakai untuk ketiga jenis channel, baik scalable channel, personal brand channel, dan maupun combined channel. Jadi teman-teman di sini udah nggak perlu khawatir, bisa membuat ketiga macam jenis channel. Kalau teman-teman pengen eksis, pengen terkenal, maka bisa membuat personal brand channel. Kemudian teman-teman bisa di scale up, bisa mempunyai tim yang banyak, maka teman-teman bisa pakai scalable channel ataupun combined channel. Teman-teman pengen mengeluarkan idenya, ide briliannya, mengeluarkan insight-insightnya itu dengan membuat channel combined channel. Oke, itu tadi pembahasan di video kita yang ketiga tentang mengapa kita harus memilih niche tertentu. Ya, kita jadi tidak boleh
membahas di awal, kita tidak boleh membahas topik yang terlalu lebar. Dan yang ketiga tadi adalah, dan berikutnya adalah tentang pembahasan macam-macam channel. Ada 3 jenis channel, yaitu personal brand channel, scalable channel, dan combined channel. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya.